Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizal Hamdani dengan NIM 203200009. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang hasil pekerjaan saya web mapping, yaitu tentang gaya komunikasi anak dalam program inklusi sosial. Pada penjelasan pertama, yaitu pengertian program inklusi sosial. Dapat kita pahami bersama, inklusi sosial yaitu peningkatan persyaratan di mana individu bisa mengambil bagian dalam masyarakat, termasuk peningkatan kemampuan, kesempatan, juga martabat mereka. Sebagai contohnya, paling mudah yaitu menyediakan fasilitas publik yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas. Dalam suatu pendidikan inklusif, antara seorang murid yang normal dengan murid yang berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam artian, pada siswa yang normal memiliki hak untuk belajar, sedangkan yang untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus juga memiliki hak untuk meraih pendidikan yang sama. Kemudian memiliki fasilitas antara orang yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal juga sama. Sehingga dalam artian lain, pendidikan itu sama antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Kemudian pada pembahasan yang kedua adalah macam-macam gaya komunikasi pada anak. Pengertian dari gaya komunikasi ini adalah cara seorang berinteraksi dengan cara verbal maupun dengan cara non-verbal untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya yang harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kemudian cabang dari komunikasi tersebut yaitu ada 4. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal tersebut adalah komunikasi dalam bentuk lisan atau tertulis. Dalam suatu pembelajaran, contoh dari bentuk komunikasi verbal ini yaitu pada seorang guru yang mengajarkan suatu pelajaran dengan metode ceramah dan lain sebagainya. Kemudian guru tersebut juga menulis pada papan tulis. Pada kegiatan tersebut termasuk dengan kegiatan verbal. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu komunikasi dengan nonverbal. Makna dari komunikasi nonverbal ini yaitu komunikasi yang mempunyai atau umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gerakan kepala, dan tindakan lain sebagainya. Dapat kita contohkan pada anak berkebutuhan khusus. Bagi yang tidak bisa mendengar, maka dapat menggunakan gerakan-gerakan seperti gerakan bibir, gerakan tangan, dan gerakan wajah dan lain sebagainya. Dengan hal itu dapat dimungkinkan anak tersebut bisa mencerna komunikasi yang diberikan atau dapat merespon dari yang diberikan oleh guru-guru tertentu, sehingga anak tersebut bisa memahami apa yang akan disampaikan. Kemudian gaya bahasa komunikasi selanjutnya yaitu dengan menggunakan gaya komunikasi media, yaitu bagaimana pada suatu pembelajaran media dapat digunakan sebagai bahan untuk berkomunikasi dengan anak. Salah satunya pada saat ini
seperti halnya dengan sebuah media elektronik, yaitu seperti pada YouTube, kemudian pada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lainnya juga merupakan komunikasi dengan media. Itu salah satu kemudahan pada zaman sekarang ini, sehingga dalam pencapaiannya untuk memahami siswa akan lebih mudah. Selain itu, dalam media tersebut terdapat beberapa gambaran tentang hal-hal yang akan mempermudah dalam pemahaman siswa tersebut, sehingga dalam penggunaan media ini lebih cenderung memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Kemudian pada poin selanjutnya adalah gaya komunikasi dengan seni. Salah satu bentuk komunikasi antara seorang pendidik kepada seorang siswanya yaitu dengan menggunakan komunikasi menggunakan seni. Salah satunya pada anak berkebutuhan khusus, yaitu pada dasarnya setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga pada pemahamannya juga anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat beda-beda, sehingga apabila salah seorang itu menyukai hal yang cenderung disenangi, dengan kata tidak lain siswa itu akan mudah dalam pemahamannya. Contohnya pada anak ABK itu, jika sulit mengungkapkan suatu isi dari apa yang ingin diungkapkan, maka bisa menggunakan media seni seperti pada membuat kerajinan atau membuat seni-seni yang lainnya. Kemudian bahasan yang pertama adalah selanjutnya, yaitu manfaat gaya komunikasi anak dalam inklusi sosial. Terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah membantu pemahaman anak, di mana manfaat ini yaitu membantu dalam pemahaman anak agar pendidikan itu mudah, sehingga untuk menyampaikan materi-materi itu untuk diterima anak itu akan lebih cenderung maksimal. Sebagai contoh, pada gaya komunikasi media dan gaya komunikasi menggunakan seni. Kemudian yang kedua adalah peningkatan apresiasi anak. Dalam hal ini, anak akan cenderung dalam komunikasi gaya seperti gaya verbal, nonverbal, kemudian gaya media seni, dan media yang lain, dimungkinkan anak tersebut memiliki partisipasi yang penuh, sehingga dalam penyampaian suatu penjelasan, anak itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan sosial. Salah satu dari keterampilan ini yaitu keterampilan untuk berbicara. Pada keterampilan berbicara ini, siswa tidak dimungkiri untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat antara guru, kemudian pada teman yang lainnya, sehingga pada keterampilan ini lebih memberikan kesan pada siswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam manfaat gaya komunikasi ini, salah satunya yaitu meningkatkan hasil pembelajaran, karena pada dasarnya komunikasi yang tepat atau komunikasi yang sesuai akan memberikan peluang anak lebih baik dalam pemahaman suatu materi. Contohnya saja, pada pembelajaran anak itu tidak suka tentang berbicara, tapi lebih suka untuk eksperimen.
Oleh sebab itu, guru juga perlu memahami karakter anak-anak itu dari berbagai kalangan, tidak hanya untuk satu jenis metode, tapi juga menyesuaikan dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan prestasi anak. Demikian sedikit presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.